Oke, hari ini podcast malam bersama Bang Sija Madbox, Bang Doni kapan lagi? Sama videografer kita. Udah. Langsung gas. Check it out. Balik lagi misalnya Doni bilang apa tadi, benang merah itu? Tadi apa namanya? Benang merah. Gitu loh. Penjelasan Bang Doni tentang benang merah di dalam dunia industri musik dan dunia musisi industri musik. Benang merah itu sebenarnya apa, Bang? Yang Sida bilang tadi. Benang merah. Apakah benang merah itu adalah lagu atau yang kayak dibilang altar atau dibilang apa tadi yang orang udah ketahui itu tuh, maksudnya kayak lebih ke kayak genre yang membentuk genre gitu kan, orang udah tahu bahwa kalau misalkan anggaplah band Sija Madbox dengan oh dia ini pop banget nih gitu kan. Nah jadi dia itu punya tuntutan jadinya nanti kan, jadi dia ketika dia menciptakan materi-materi baru, karya-karya baru harus seperti ini tuntutannya. Itu kan benang merah. Sedangkan kalau idealis itu bisa berbeda-beda. Maksudnya dengan kenyamanan kan, oh saya buat lagu yang kayak sekarang kayak gitu kan, kayak nasi goreng. Tiba-tiba ke satu itu kan hal yang berbeda itu. ya itu dua hal yang berbeda. Nah, dua hal yang berbeda. Tapi benang merah ini bisa bias juga di sebenarnya karakter. Bisa juga pengertian tadi kan kesimpulan kan, Bang. Bisa juga di karakter. Benar apa enggak, Bang sih? Ya sebenarnya kan kalau dibilang dalam konteksnya itu genre ya benang merahnya sebenarnya rock. Ya. Cuman kan ada beberapa yang akhirnya ada unsur-unsur popnya, ya ada grindcore-nya, misalnya kayak nasi goreng, Hotel Mama gitu. Ya kalau pengertian ya benang merah itu ya dasarnya itu masih yang menjadi dasar gitu. Ya, dasar Itu sih sebenarnya. karakter ya. Misalnya kayak di warna ya. Ya. Kita mungkin benang merahnya itu hitam kan. Ya. Tapi untuk mendapatkan warna yang lain kan misalnya abu ya kita campur putih gitu kan. Ya. Ya sebenarnya seperti begitu, artinya memadukan itu. Tapi ya tetap kembali ke benang yang jadi benang merah itu ya itu tadi misalnya genrenya rock. Betul. Tinggal istilahnya aja sih sebenarnya yang banyak atau Ya. sub-subnya itu sebenarnya sih. Ya bisa jadi dia karakternya, kesimpulan dari karyanya. Ya. Makanya itu maksudnya kan di pembahasan ini yang intinya sih sebenarnya lebih ke arah kadang-kadang kita terjebak di benang merah. Kadang-kadang kita terjebak di benang merah. Nah, itu poinnya kan. Ketika sebagai musisi, sedangkan kita sebagai musisi itu ya untuk berkarya itu ya lebih ke arah idealis dengan pengertian nyaman. Iya, padahal kita maunya nyamannya kita. Nah, sedangkan orang kita udah tahu benang merah kita. Jadi ada tuntutan di situ. Jadi di situ jadi jangan sampai karya itu tuh menurut saya jangan benang merah ini yang jadi jebakan, jadi penghambat kita untuk menyalurkan apa sebenarnya yang pengen kita buat gitu kan, pengen kita ini loh karya gitu. Itu jadi pembahasannya, topiknya lebih ke arah situ. Ya, gimana kalau yang dimaksud adalah benang merahnya itu dalam konteks genre gitu kan. Itu juga sebenarnya kembali kepada musisi atau bandnya kan menentukan. Ya sebenarnya sah-sah saja tuh. Sah aja, nggak ada Ya, masalah. betul. Cuman menurut saya karena di situ ada tuntutan dari para pendengar yang sudah tahu gitu kan. Ada tuntutan secara tidak langsung. Di situ kan ya ibaratnya tuntutan secara tidak langsung, misalkan kayak ibaratnya sabda netizen. Itu bakal ada itu. Ya kayak ibaratnya kayak contohnya Ungu yang dulu genrenya enak banget nih. Ibaratnya pernahkah kamu merasa Jadi terdengar aneh. Gini kok aneh nih, tuh nggak gini. Keluar karakternya dia Nah, sama di situ kayak kan Noah sudah kan. ada tuntutan. Iya. Kok Peter gini Pan dulu. gitu kan. Nah, sedangkan
oh berarti makanya itu kesimpulan saya, maksudnya kayak saya berani bilang oh berarti benang merah itu sebenarnya penghambat untuk tingkat kenyamanan tapi ini kan kita tidak tahu ya karena mereka di industri juga gitu kan, industri beda dengan di tingkat kita yang masih ya semau maunya Betul, kita betul, kan betul. beda. Ya sebenarnya ketika karya sudah dilempar ke publik ya itu sebenarnya kan menjadi milik publik ya, mereka bebas untuk apa ini interpretasi, memiliki penafsiran macam-macam. Nah ini bagus nih bang, bias ini udah larinya ke biasa ya. biasnya dia ke macam-macam ini bang. Lanjut bang, silah bang. Betul tadi, saya lumayan sepakat tadi bang. Ketika karya kita sudah dibuang ke publik, itu kita udah apa namanya? Kita udah pikirkan ke depannya. Jadi sebenarnya gini, ya kalau kita terlalu banyak mendengar orang, mendengar terlalu banyak masukan, terlalu banyak apa ya, nah, bukan berarti sih tidak perlu masukan, cuman itu juga terlalu banyak juga itu ya itu akan justru akan apa ya, menghilangkan jati diri, identitas. Betul. Jadi kan ya apa yang menurutnya kira-kira cocok atau pas ya diambil. Kira-kira kalau memang yang band ini memang apa yang mungkin kurang pas, artinya masukannya. Makanya ada namanya improv. Misalnya kita dari genre rock mau agak beda dikit ditambahin jadi pop rock atau tambah beda dikit jadi hard rock ya bang ya. Ya sebenarnya kan apa ya, banyak atau seniman atau musisi atau band atau apa itu banyak yang justru malah itu terjebak pada istilah-istilah yang justru menghambat kreativitasnya. Iya betul bang, karena Jadi sebenarnya kan istilah tuh ada ya itu untuk mempermudah dalam mengidentifikasi gitu ya. ya. Genre apa ya. Terus sebenarnya kita buat dia sendiri. Karena orang nanya, maksudnya genrenya apa? Ya saya bilang metafismi aja. Jadi apa yang terjadi pada saya di musik saya warna-warna gini ya warna senja medfolk. Iya betul. Ya dari ya benar-benar merahnya tuh kalau di genrenya itu ya kita mainnya rock, walaupun kadang-kadang ada pop, ada unsur apa, tapi yang dominannya itu ya rock. Ya karena musik itu adalah seni, ketika dihambat itu bertolak belakang dengan pengertian seni kan bang. Yang pengertian seni itu adalah apa? Luas ya kan. Makanya saya dulu pernah pas launching, nah tadi tuh saya tangkap tuh omongan si J yang bilang itu tuh kadang terjebak di istilah itu saya sepakat gitu. Kayak dulu mungkin kalau masih ingat ketika launching bedah karya Polytuza yang identitas Kopi lagu ya. Kopi lagu dulu tuh saya keras di situ ngomong karena waktu itu seingat saya tuh banyak orang-orang yang bilang tuh keluar dari zona nyaman. Serius, sedangkan di otak saya tuh gitu kan, saya belum ngerasain zona nyaman loh, gimana saya mau keluar zona nyaman? Saya belum ngerasain nyaman aja belum ya, nyaman belum saya rasain, gimana saya mau keluar dari zona nyaman? Makanya saya bingung kadang-kadang, misalnya goblok apa orang itu terlalu memaksakan saya harus menjadi dia, sedangkan saya posisi nyaman belum dapat. Nah jadi kan kita masih terjebak di situ. Kadang-kadang orang yang ngelihat, aduh kok enak banget ya kehidupan kampus, tidur, makan, pagi ngerokok, dan dia belum tahu aja, keluar dong dari zona nyaman. Bangke, belum tahu rasanya jadi pengangguran kayak gimana gitu. Kamu ngelihatnya tuh enak aja gitu kan, kamu nyuruh saya keluar dari zona Overthinking nyaman. ya. Iya, jadi gimana sih mau keluar dari zona nyaman? Ini kelihatan nyaman, memang kelihatan, tapi kamu nggak tahu nanti ketika kamu bentrok dengan keluarga kamu sama ini terus katanya begini kamu diomongin. Ya balik lagi ke kata Bang Doni tadi, kita orang-orang kita ini terlalu banyak yang ngejudge, Iya itu. terlalu banyak yang Makanya saya bilang di luar menghakimi itu loh. Dia belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa yang sebenarnya. Makanya saya bilang itu apa persetan dengan zona nyaman itu saya bilang dulu. Itu kan ada Kang Yuga waktu itu. Sampai juga hadir kan.
saya tuh jujur aja saya bilang tuh lagi bedah karya tuh saya debat sama Kicu sama semua udah ini launching single kita ini nggak ngomong kalau Aris cuma saya debat sama Kicu itu vokalis dia udah bilang bla bla saya persetan dengan zona nyaman dulu saya belum ngerasain zona nyaman di mana zona nyaman itu gimana saya harus mau keluar sih bilang sedangkan zona nyaman saya belum ngerasain bayangin kamu mau naik kamu mau tapi kamu di perut nggak ada ya kamu mau keluarin tuh gimana kamu disuruh tutup ya. Apalagi di band itu kan banyak kepala kan Iya. susah untuk Betul. menyatukan ego kan semua punya ininya Isinya masing-masing. masing-masing. Nah itu Ya sepakat sih kalau udah di zona nyaman ya kalau keluarlah sekali saya sepakat dengan kata itu tapi kalau kamu belum ngerasa itu jadi masalah kamu belum ngerasain zona nyaman itu gimana zona nyaman dari segi materi enggak, atau belum. sebenarnya atau berkarya belum atau dihapus zona nyamannya. Hah? Dihapus zona nyamannya. dihapus gimana Nggak ada zona nyaman. ini nggak ada zona nyaman gimana mau zona nyaman menurut saya tuh nggak ada zona nyaman Betul. bahkan di berkarya tuh nggak ada zona nyaman Yang ada kan apa ya? Improvisasi. iya ya kalau menurut saya lebih ke sesuai dengan kondisi lah situasi dan kondisi sesuaikan aja gitu kan maksudnya jangan sampai terlalu kita tuh kayak harus memaksakan orang yang sedang berproses gitu. Untuk membentuk wah kamu tuh harus seperti ini memang acuan itu penting tapi kita nggak bisa memaksakan orang yang sedang berproses gitu. Jadi kalau kamu sebenarnya kalau menurut saya tuh lebih kayak ibarat kalau nggak suka ya udah nggak usah didengar dulu tapi kayak gitu lah kesimpulannya jadi sebenarnya karya itu kan menemukan takdir sendiri. ya, Setiap karya itu punya pendengar, punya pasarnya sendiri. ya. Jadi justru kita akan merasa terbebani bahkan bisa jadi stres kalau kita melakukan sesuatu itu untuk berusaha untuk bagaimana orang menyenangin hati suka, orang, ya. bagaimana orang gini gitu. Sampai-sampai kita membohongi diri sendiri kan. Kadang-kadang kita ternyata kita tidak suka dengan karya ini tapi kita memaksa untuk membuat karya ini agar disukai semua orang. Itu kan sama dengan bohong. Jadi kita ya buat aja bikin karya itu persoalan orang mau suka atau enggak dia urusan belakang. Betul. Makanya poinnya sih lebih ke jangan sampai kita terjebak sama istilah itu. Iya itu justru membatasi. Justru sebenarnya apa ya dalam berkesenian apapun itu jangan ragu atau apa itu untuk mengeksplor itu terus Ya. memadukan semua apalah unsur musik instrumen genre apa gitu ibaratnya melakukan sesuatu dengan bergembira aja bahagia gitu. Iya, itu Usaha. yang paling penting. Kayak tadi contohnya kan Bang Sid improv album baru single barunya kan ada rapnya juga tadi sama abang itu. Ya sama Firza Sama ya itu Firza. kan jadi warna baru juga kan. Tapi kalau saya balik lagi sebenarnya nggak salah juga sih orangnya maksudnya yang kata-kata istilah tuh nggak salah itu tuh bagian dari kita berproses sebenarnya. Iya tidak Iya. tidak ada yang salah Tidak maksudnya ada yang salah. cuman jangan sampai Iya. terjebak aja Terjebak, maksudnya itu yang jadi yang poin saya membatasi maksud saya. kreativitas itu Itu makanya karena kan istilah itu kan sebenarnya untuk mempermudah iya. aja. Jadi makanya kenapa saya balik lagi kasus yang dulu tuh launching tuh kenapa saya keras bilang saya nih belum menemukan zona nyaman gimana saya harus keluar zona nyaman karena apa menurut saya itu kita ditutup keluar dari zona nyaman sedangkan zona nyaman kita masih belum ngerti gimana rasanya itu udah jadi satu penghambat itu bahasa itu yang tujuannya ke kita Ya. udah jadi satu penghambat secara psikologis loh udah kayak ibaratnya kita kan nggak tahu kayak gimana kekuatan mental orang itu nggak tahu beda-beda orang beda jadi mungkin orang ini orang karyanya mungkin belum dikeluarin udah keren banget tapi gara-gara kata-kata yang ibaratnya kayak yang tadi terus dia lagi memang bener nggak kuat belum bisa mencerna jadi dia jadi kayak ibaratnya bisa deh karya lagi patahnya di situ sih Iya. sebenarnya menurut saya Jadi gini ketika
berani mengekspresi sesuatu itu ya harus tanggung jawab dengan Iya, ada konsekuensinya bang. katakan saya akan begini main musik gini tapi ternyata nyatanya main musik berhenti. Maksudnya nggak ada yang salah, cuman penekanan kalau bisa pribadi itu penekanannya lebih ke ya kalau bisa nih di orang-orang yang keren, orang-orang yang jago, ya berhentilah yang kayak bahasa-bahasa yang dia menurut dia mungkin motivasi, tapi bagi beda-beda orang lagi nih kan yang nangkepin mungkin itu tuh adalah musibah bagi dia kan, kita nggak tahu gitu. Lebih ke pengalaman pribadi sih saya sebenarnya kayak gitu tuh. Yang dulu ya kayak saya cerita tadi tuh, dulu saya sebenarnya dia pengen belajar basic teori apa segala tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang memang sudah pengetahuannya tinggi, tapi saya terjebak dengan kata-kata istilahnya mereka yang membuat sebenarnya mungkin maksudnya mereka baik memotivasi, tapi yang saya tangkap itu agak-agak aneh. Jadi itu yang membuat saya benci untuk belajar itu, belajar pengetahuan teori apa segala saya benci, karena yang saya lihat dulu awal-awal kan masih SMA SMP itu masih belum tahu kita kan, masih kayak mencari-cari kan, kayak ibaratnya kayak ketemu sama orang kayak wah nggak mau saya kayak gini. Jadi ibaratnya sebenarnya personalnya harus kayak gitu yang kita hindari, bukan ilmunya. Tapi karena kan kita masih kecil belum sampai sana pemikiran, jadi kayak ibaratnya udah satu komplit, udah saya hindari musik, maksudnya teori ini saya hindari, seharusnya oknumnya yang saya hindari seharusnya, tapi kan nggak bisa, otak kita nggak dijangkau. Dan sekarang saya udah sadar, ketika udah sadar tapi nggak bisa ngerubah secepat. Ya kan semua Iya, butuh proses lagi apa lagi. Nah itu maksud saya lebih kayak ya terjebak dengan kata-kata yang Sebenarnya kan karakternya yang susah. Bagaimana membangun karakter. Ricky mungkin bisa meniru misalnya melodi lagu Dewa misalnya Pupus kan. Tapi apakah bisa membuat seperti itu? belum tentu bisa. Atau membuat karakter sendiri lah gitu kan. Bagaimana ketika cuma yang gini orang udah tahu ini ciri khasnya Ricky. Nah, itu yang susah kan. Jadi sebenarnya kalau apa ya, bagus atau keren apa ya, sebenarnya itu kan Penilaian orang masing-masing. ya yang bagus, yang keren itu kan banyak sebenarnya. Cuma yang memiliki karakter itu yang agak susah. Tidak semua orang memiliki karakter kan. Tapi itu banyak istilah-istilah bias ya disebut Ini ada. benang merah ya. Pada Lutfi pengertian bias itu apa? Bias itu menyebar mana-mana. lebar. Kayak idealis kan dia pengertiannya kan luas. Jadi kalau kita mau ngomong kan harus ada konteksnya. Idealis tentang apa? Ya sebenarnya apa lagi kalau seperti di dunia entertain seperti ya apa ya, ya sebenarnya fleksibel aja sebenarnya. Balik lagi kan seperti sesuai Karena dengan kita juga kan akan berhadapan dengan banyak orang gitu sih. Tapi tidak sampai menghilangkan diri identitas. Betul. beda lagi sih sebenarnya. Kalau saya sekarang tuh nggak yang terlalu mikir idealis kan, maksudnya nggak gimana ya rasanya. Konteksnya kayak gini, kalau udah masuk ke ranah profesional, maksudnya sesuai lah dengan apa yang kita dapat materi ini, bodoh amat saya. Tapi masalahnya ketika kita nggak sesuai dengan materi, kita dituntut untuk profesional, itu yang jadi masalah menurut saya. Ya, udah materi nggak ada, terus apa kita lakukan sesuatu yang kita tidak ini suka
itu yang jadi masalah. Kalau misalnya disuruh jadi badut saya kira iya tapi sesuai gitu ya. Iya, Sesuai betul, bisa betul. profesional. Ini gimana kamu profesional anjing beli nasi goreng aja masih pakai pay letter. Ini kan masalah-masalah kita yang baru-baru. Iya. Tapi kan masih ada lah bahasa yang untuk menyelamatkan asas pertemanan. Itu yang menyelamatkan. Kalau nggak ada asas pertemanan itu, wah bajingan ngapain sih capek-capek ke sana saya dapat 50.000 tapi saya keluar uang 500.000. Udah saya cerita tuh saya curhat sama Aris mau. Kalau nggak karena asas pertemanan, saya dari dulu ngapain saya kesini? Kalau saya mau cari uang, cuma 50.000 saya dapat. Mentok paling banyak, anggaplah 150. Bensin kan. Saya kesini dari Lombok Tengah, saya beli bensin nih 100.000. Sehari di sini 3 kali makan. Beli nasi beli nasi paling murah tuh ayam geprek 10.000. Udah 30.000 sehari. Belum rokok, belum kopi. Tadi beli es aja pagi udah 3 kali 4 kali ya. Belum nanti air putih. Makanya saya bilang saya kesini dapat 100.000 tapi keluar uang saya 500.000. Tapi kan karena di situ nggak jadi masalah, karena di situ penyelamatnya asas pertemanan. Itu asas pertemanan itu sebenarnya sejatinya itu lebih dari materi. Nggak bisa itu dari materi. Ya benar. Ya, ada kepuasan diri dan materi pun akan datang dan sebelum waktu juga. Makanya saya percaya sebreseknya teman, tapi kalau kita udah anggap dia teman nggak bisa kita mau putusin itu nggak bisa. Walaupun ya gimana gitu, tapi kalau udah benar-benar kita kenal, udah tahu benar susah senang bareng itu dia mau gimana pun sebresek apa nggak bisa. Kalau di saya pribadi nggak bisa, saya kayak udah putus nggak bisa. Kalau ada jalan momennya itu kayak udah sama-sama. Nah itu Ya apa kembali bahwa ya musik ini kan sebenarnya sebagai media. iya itu yang saya Musiknya sebagai media dan seiring waktu juga kita akan belajar dan mengerti bahwa ya sebenarnya tujuannya apa gitu. Karena kan hidup kan tujuannya bukan hanya musik aja sebenarnya, tapi bagaimana kita menjalin hubungan yang bahkan dalam band juga bukan hanya sebagai teman kerja bermusik partner bermain musik aja, tapi kan jadi saudara, dan itu yang menguatkan. Kayaknya apapun tuh lakukan ya dengan gembira aja, tanpa beban. Ya seorang main musik ya gitu kan, saya misalnya sama Denny, Aris atau sama main English itu nggak pernah latihan harusnya, bahkan latihannya nggak pernah. Itu pun paling kalau pun latihan itu pun Denny yang paling sering, ayo kapan bang latihan. Setiap main nggak pernah ada list main apa, main aja karena gembira aja. Ketawa-ketawa di panggung. Nah kalau udah sampai tingkatan itu ya lama-lama jadi ciri khas. Jadi ketika misalnya si Jamet Pop mainnya rapi, main sendiri itu orang malah nggak percaya. Wah nggak seru Ya, ah, karena bukan itu keluar dari karakternya Bang ini Sim. bukan si Jia nih, orangnya mainnya kayak ngurung-ngurung. Malah kadang-kadang stand up di panggung. Tapi akan ada waktu di mana kita akan menertawai ya tingkah laku, entah itu karya atau apa. Mungkin ketika pas masa muda tuh lagu ini keren, kita anggap nih pemberontakan gini-gini, tapi seiring waktu nanti lama-lama akan ketawa dengan lirik apa sih yang kita buat nih, terus ternyata tidak sesuai dengan perilaku kita dengan diri kita, kan anggap kita punya tanggung jawab di sana. Iya, balik lagi ke awal tadi Bang. iya Karya yang kita udah kasih ke orang, tanggung jawab kita juga. makanya saya bilang itu jangan terpaku sama ya balik benang merah. Benang merah. Enggak, jangan itu penghambat menurut saya, itu benar penghambat sejati. Gimana soalnya sekarang sama 10 tahun ke depan beda Ki. Kayak dijelasin sih ya. 10 dulu waktu saya SMA dulu
anjing keren, emo, baju apalah atribut, wah keren, pakai motor racing, geber-geber di gang-gang, keren, orang tergang dulu keren, tapi kalau sekarang anjing ternyata dulu pernah kayak gitu ya kan. Jadi maksudnya bertolak belakang dia dengan yang saya yang sekarang. Ternyata wah nyaman, ngapain sih? Tapi ibaratnya itulah namanya satu proses yang istilahnya mungkin bisa dibilang ke arah pendewasaan mungkin kali ya. Iya bisa jadi. Ya, ke Iya, pendewasaan. Jadi kayak ibaratnya kita lebih bisa mentolerir, maksudnya kayak ibaratnya gak usah terlalu egois lah, lebih kayak ibaratnya lebih kayak kalau memang ini gak nyaman ya udah, walaupun saya gak suka saya harus lepas. Jason Ranti, Isan Skuter, dia juga udah mulai berpikir dalam membuat lirik itu. Iya, Ada tanggung itu jawab kan ya. contoh-contoh apa ya, musisi-musisi Indonesia yang idealis itu kan, ya kan, Ya akhirnya karya-karyanya JJ Boy, Jason Ranti. sering waktu kan akhirnya kan berpikir juga bahwa dia berkarya juga harus bertanggung jawab dengan karya itu. Ya, karena kan apa ya, Ada pesan moral gitu. Tapi susah juga kalau menurut saya. Kalau di zaman ini kita harus semua mempertanggungjawabkan karyanya. Kalau ada kata kunci harus ada pesan moral. Kalau di zaman sekarang susah. Ya bukan kembali ke pribadi, misalnya kita nyanyi lagu gitu, koruptor lawan gini-gini, ya, sekarang kita juga masih korupsi, entah itu korupsi Iya. waktu apa, itu kan sebenarnya berat. Iya, Harus ada betul. tanggung Ya, jawab. makanya nggak bisa karena acuannya sekarang itu orang-orang kan lebih kepada gimana cara orang itu pengen mau denger nih, ada ketertarikan mereka untuk mendengarkan kita. Sebenarnya arahnya ke situ kalau menurut saya sekarang. Karena untuk berkarya yang benar-benar jujur itu susah. Paham gak? Iya, dalam artian di sini dia bertanggung jawab itu bagaimana dia membuat karya yang artinya ya entah dari segi liriknya itu yang dipertanggungjawabkan. dia bisa, oh ya mungkin seperti dulu misalnya lagunya itu tentang maki-makian atau apa. Ini biasa, ketika Bang. dia punya anak, akhirnya dia berpikir bahwa oh iya yang dengar juga anak saya ini gini-gini. Nah, ini Ya bias udah, nih. lagunya nggak usah Larinya kemana-mana, betul. maksudnya bias gitu. ini sebenarnya istilahnya aja yang salah nih, bias. Iya, iya. Penempatan bahasanya bias aja. Gara-gara nonton depan. Gara-gara Jadi yang dimaksud mungkin dengan bias itu adalah itu. larinya kemana-mana. Tidak jelas artinya, maksudnya bias. Masih kemana gitu. Ya, ketika didengar sama anak saya nanti, kamu nggak boleh menyalahkan diri sendiri. Itu lagu yang kamu buat kan, gimana tanggung jawabkan. Misalnya ada mungkin pemerintahan yang tidak suka dengan lagu karena menyindir beberapa pihak mungkin banget. Ya paling simpel misalnya dia nyanyi lagu misalnya maki-maki atau lagu-lagu yang katakan porno gitu. Dia punya anak ya, baru sadar kan, oh anaknya juga denger gitu. Oh itu papa ya punya lagu yang gini-gini. Nah jadi kan dia punya rasa ini kan, dia sendiri astaga. Yang denger bukan orang aja ternyata anak itu. Akhirnya kan dia mau nggak mau harus berpanjang dalam membuat karya kan. Betul. Jadi salah satu juga proses pendewasaan. Udahlah, kedua Lebih bias. Nanti buat lagu bias Bikin benang merah. aku senang. Biar aku senang. Oke, gimana? intinya jangan terjebak dengan kata-kata istilah. Dengan istilah. Dengan istilah ya. Ya, Iya. istilah Itu benang kesimpulan. merah, Istilah itu zona istilah nyaman, itu ada untuk idealis. mempermudah kan. Iya. Cuman jangan sampai kita terjebak misalnya. Katakanlah misalnya apa? Yang ya
orang tatuan kan nggak mesti harus musik keras, harus musik apa kan. Artinya kita tidak terlalu terpaku dengan stigma orang ya, apa bahwa orang tatu itu Pasti keras, pasti preman ya. atau jahat atau apa. Banyak stigma yang melekat atau penampilan orang yang dianggap aneh gini-gini, oh itu Padahal dia mencintai karya seni bang, gitu. ya Intinya yang udah kalau bisa beli ayam geprek aja makan tiap hari udah makan beli. Dari itu aja udah. Kalau saya yang sosok ya kita misalkan ketemu sama teman yang gak bisa beli ayam geprek, nikmatin aja apa yang ada gitu ya seharusnya. Iya. Jangan kamu bilang ayam geprek dong sesekali kayak gitu, itu tuh kamu nggak tahu menyakitin hati orang gitu yang pada saat itu dia cuma bisa Iya. makan sama garam doang. Padahal maksud gue kan baik, sesekali makan ayam geprek doang kan, sesekali baik itu, Iya. sesekali baik, tapi kita kan nggak tahu nih orang itu emosinya tuh kayak gimana pengen kali makan ayam geprek. Tapi di TV juga apa maksudnya makan ayam gepreknya dia bangga. Super. ya itu dia menikmati. Bayangkan ayam itu beli kasihan sudah digoreng, digeprek, oi. Tapi sih dia kan makan ayam geprek. Cuman digeprek kemarin, digoreng. Digeprek lagi pas udah digoreng. Udah lah, udah jam 2. Ya, gimana? Ngobrol-ngobrol di hari. Kalau dilanjutin bahaya nih, nanti ke planet, ke alien, ke Gimana? Sampai jumpa.